Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad salam. Nah, adapun salam berasal dari kata as-salaf yang berartinya pendahuluan karena pemesanan barang yang menyerahkan uangnya di muka. Nah, para ahli fikih menamainya al-mahawij yang artinya barang-barang mendesak. Karena transaksi ini sejenis jual beli yang dilakukan dalam waktu yang mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Nah, jika dilihat dari sisi pembeli disebutkan mendesak karena ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari. Sementara dari sisi penjual ia sangat membutuhkan uang tersebut. Nah, salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian harinya. Menurut PSAK 103 mendefinisikan salam sebagaimana akad jual beli barang pesanan atau muslim fi'li dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslim ilaihi. Nah, pelunasan dilakukan oleh pembeli yaitu al-muslim pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari risiko yang merugikan. Pembeli diperbolehkan meminta jaminan dari penjual. Nah, adapun jenis-jenis akad salam itu ada dua. Yang pertama salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian harinya. Yang kedua salam paralel. Nah, artinya pelaksanaan dua transaksi salam yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier. Nah, atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Nah, adapun dasar syariah. Adapun sumber hukum akad salam yaitu yang pertama Al-Qur'an, yang dimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Sumber yang kedua yaitu hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, 3 hal di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tanggung, muqaradah atau mudarabah, dan pencampuran gandum dengan tepung untuk penjualan rumah bukan untuk dijual. Nah, adapun rukun dan ketentuan akad salam itu ada 3, yaitu pelaku terdiri atas penjual yang disebut dengan muslim ilahi dan pembeli yang disebut dengan al-muslim. Yang kedua objek ini adalah akan berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Yang ketiga ijab kabul atau adanya serah terima. Nah, adapun berakhirnya akad salam dari penjelasan tadi, hal-hal yang dapat membatal kontrak adalah yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang keempat, barang diterima apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pembatalan semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam. Nah, adapun perlakuan akuntansi menurut PSAK 103, adapun akuntansi untuk pembeli. Nah, hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Nah, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Nah, modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang pertama, modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah dia dibayarkan. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset atau non kas
yaitu diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan, yaitu jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan yang disepakati. Jika barang berbeda kualitasnya, maka lain lagi. Nah, adapun akuntansi untuk penjual. Nah, yang pertama pengakuan kewajiban salam, yaitu kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk kas, maka akan diukur sebesar jumlah yang diterima. Jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk aset non-kas, maka akan diukur sebesar nilai wajar. Nah, yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, saat tanggal penyerahan penjual gagal memenuhi akad salam. Nah, adapun ilustrasi kasus akad salam. Nah, ini contohnya sebuah bank syariah, yaitu Bank Amanah Syariah, melakukan akad salam dengan seorang petani padi bernama Bapak Ahmad. Dalam akad tersebut, bank bertindak sebagai pembeli dan Bapak Ahmad sebagai penjual. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2025, Bank Amanah Syariah ini menyepakati pembelian hasil panen padi sebanyak 10 ton dari Bapak Ahmad dengan harga 5 juta per ton. Nah, total nilai akad adalah 50 juta. Pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad sesuai dengan ketentuan akad salam. Nah, dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa yang pertama, kualitas padi harus sesuai standar medium atau kadar air maksimal 14%. Yang kedua, penyerahan dilakukan pada tanggal 1 April 2025. Yang ketiga, lokasi penyerahan di gudang milik bank. Nah, pada saat akan disepakati, bank langsung menyerahkan pembayaran sebesar 50 juta kepada Bapak Ahmad. Nah, dana tersebut digunakan oleh Bapak Ahmad untuk biaya produksi seperti pembelian benih, pupuk, biaya tenaga kerja. Nah, pada tanggal 1 April 2025, Bapak Ahmad menyerahkan 10 ton padi sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Setelah barang diterima, bank dapat menjual kembali padi tersebut ke pasar dengan harga Rp5.500.000 per ton, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih harga. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan saya tadi, akad salam ini merupakan salah satu instrumen dalam keuangan syariah yang memberikan solusi pembiayaan berbasis sektor real melalui mekanisme pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Nah, akad ini memiliki keunggulan dalam pembantuan produsen khususnya di sektor pertanian dan UMKM dalam memperoleh modal usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Dari sisi akuntansi syariah, perlakuan terhadap akad salam telah diatur dalam standar akuntansi yang berlaku yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Penerapan akuntansi akad salam menuntut adanya kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, serta kapasitas nilai transaksi guna menghindari unsur ketidakpastian ataupun yang biasa disebut gharar. Nah, dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan transparansi, akuntabilitas sesuai prinsip syariah. Sekian pembahasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.